Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau kepada kita di usul sittah, usul yang keenam, ya, usul yang keenam. Di usul yang keenam ini adalah merupakan bantahan beliau terhadap syubhat yang diletakkan, yang ditulis, yang dicanangkan, disebarkan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ya, apa dia? Yaitu adalah meninggalkan Alkitab dan Sunnah. Meninggalkan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan diajak untuk mengikuti pendapat-pendapat dan pandang-pandang dan hawa-hawa nafsu mereka yang mutafarriqah al-mukhtalifah, yang memecah belah dan menyelisihi Alkitab dan Sunnah tadi, Al-Quran dan Sunnah tadi. Begitu? Wahia, syubhatnya adalah annal Qur'an wa Sunnah. Baik. Syubhatnya mengatakan syubhat yang diletakkan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia tadi. Baik. Annal Qur'an wa Sunnah, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah la ya'rifuha illal mujtahidul mutlaq. Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quran dan hadis tersebut tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali hanya mujtahidul mutlaq. Mujtahidul mutlaq itu artinya adalah mujtahid yang tidak terikat kepada suatu mazhab tertentu. Dia tidak terikat pada mazhab Imam Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Ahmad. Tidak terikat dia. Dia mutlak. Ya, mujtahidul mutlak. Kalau terikat kepada satu mazhab, itu dikatakan mujtahidu fil mazhab. Kalau dia terikat kepada satu mazhab, dia dikatakan mujtahidun fil mazhab. Dia mujtahid tapi dalam mazhab. Kalau misalnya ya mujtahid dalam mazhab Syafi'iyah, dikatakan mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mujtahid mutlak itu adalah mutlak, dia enggak terikat kepada satu mazhab tertentu. Dan dia berfatwa tidak butuh kepada mazhab ini, mazhab itu, butuh pada dalil. Nah, mereka katakan, syubhatnya ini mengatakan bahwasanya yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu hanya mujtahid yang seperti Ustaz jelaskan tadi, itu adalah mutlak, nggak terikat pada suatu mazhab. Yang baik, ya. Wal mujtahid, dan yang dikatakan mujtahid, kata dia, kata yang meletakkan syubhat tadi, yang dikatakan mujtahid kata dia adalah al-mausufu, ya, bikadza wa kadza, yaitu seseorang yang disifatkan dengan begini, ya, ausafan la'alla la tujadu tammatan fi Abi Bakar wala Umar. Dia meletakkan sifat-sifat yang dikatakan mujtahid itu sifatnya begini. Mereka sendiri mengonsepnya, mereka sendiri meletakkannya, dan sifat-sifat yang dia letakkan atau mereka letakkan dari kalangan ahlus syubhat tadi, sifat-sifat tersebut, ya, kalau diletakkan kepada Abu Bakar dan Umar tidak bisa. Artinya jangankan orang selain dari para sahabat, Abu Bakar dan Umar saja tidak ada seperti itu. Itu saya ulangi, sifat-sifat yang mereka letakkan tadi, ya, sifat-sifat yang mereka letakkan tadi, sifat-sifat itu kalau diletakkan, diberikan kepada Abu Bakar dan Umar tidak bisa, tidak ada pada diri mereka sempurna seperti itu. Nah, sekarang mereka meletakkan sifatnya begini. Ya, tunjukkan. Lalu kata beliau, fa illam yakunil insan kadzalik falyu'rid anhuma
fardhan hatman la syakka wala iskala fi. Nah, dia katakan sifat-sifat mujtahid itu begini. Kalau sifat-sifat tersebut tidak terdapat pada seseorang, ini baik, subhatnya baca rahmatullah, ya. Kalau sifat-sifat mujtahid tadi tidak terdapat pada pribadi seseorang, maka orang itu adalah berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah tadi secara hatman, betul-betul berpaling. Tidak boleh dia melihat, tidak boleh dia melongok dan melihat kepada Alkitab dan Sunnah itu. Kenapa? Dia tidak memiliki sifat mujtahid. Dia bisa menelaah, memahami Al-Quran dan Sunnah hanya mujtahid mutlak. Kalau tidak ada sifatnya, tidak, berpaling dia, tinggalkan itu artinya. La syakka wala iskal, tidak diragukan dan tidak ada muskil, kata dia. Bagaimana? Kemudian wa man talabal huda minhuma fahuwa zindiqun wa imma majnunun, ya, li ajli su'ubati, ya, fahmihima. Kata dia, kata mereka meletakkan syubhat tadi, maka barang siapa yang mencari petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah, barang siapa yang mencari hidayah, petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah, imma dia adalah zindik, munafik, wa imma dia majnun, imma dia gila, ya. Karena apa? Karena sangat sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Bagaimana? Karena sangat sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Jadi karena sulit memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut, dan dia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid mutlak tadi dengan sifat-sifat yang diletakkan dan disusun oleh mereka, maka artinya tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, karena kamu tidak akan paham, kamu tidak akan memahaminya, tinggalkan dia. Rahmatullah. Ini syubhat daripada syaitan dari kalangan jin dan manusia. Paham itu? Terlanjutkan. Kemudian jemaah dimulakan Allah tabaraka wa taala, kata Syekhuna, wa subhanallah wa bihamdihi, kam bayyana Allah subhanahu wa taala syar'an wa qadaran khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubah al-mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddi darurati al-'ammah. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak, ya, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara syariat, secara dalil, baik itu perintah atau larangan, baik secara qadaran, takdir, ketentuan, baik secara penciptaan dan perintah, di dalam membantah syubhat yang dilaknat ini. Apa syubhat tadi? Diperintahkan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena sulit dipahami. Kenapa ditinggalkan? Karena sulit dipahami. Yang bisa memahami siapa? Hanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak baru bisa memahami. Kalau bukan mujtahid tidak bisa memahami. Logikanya apa dia? Tinggalkan, tidak usah diambil. Dibantah oleh beliau. Bagaimana? Dibantah oleh beliau. Ini bantah terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyuruh umat dan tidak mendakwakan untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada rahmatullah ta'ala. Kemudian, ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisi, di berbagai ayat, ya, hatta artinya balagat ila haddi darurah al-'ammah, sehingga sampai kepada perkara-perkara yang sangat penting sekali secara umum, sangat penting secara umum. Ya, kata beliau pada kita, Allah Azza wa Jalla mengatakan, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengilmui, tidak mengetahui. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
Dan sungguh telah ditetapkan perkataan atas orang kebanyakan mereka, dan mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Inna ja'alna fi anaqim aglalan, sesungguhnya kami telah menjadikan di pundak-pundak dan leher-leher mereka aglal, rantai. Fahiya ila adqani fahum muqmahun, dan rantai-rantai tersebut diikat oleh Allah Azza wa Jalla sampai adqan. Ini zakan ini yang dikatakan zakan, ini zakan. Paham itu? Ya, muqmahun, leher mereka diikat oleh Allah Azza wa Jalla dengan rantai-rantai tadi sampai kepada adqan, sampai zakan nih. Kemudian mereka begini. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla ila qaulihi fabashiru bimaghfiratin wa ajrin karim, dan beri kabar gembira kepada dia dengan ampunan Allah dan ganjaran yang sangat karim, yang mulia, itu jannah Allah Azza wa Jalla.